Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Malaeki 3 ayat yang ke-6 sampai 12. Malaeki 3 ayat 6 sampai 12. Bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka Aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Maleaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Judul renungan kita hari ini adalah Ketaatan yang Membawa Berkat, ditulis oleh Samuel Agus Santoso. Sahabat suara kasih, apa yang terlintas dalam pikiran kita saat mendengar kata persepuluhan? Ada yang berpikir, yah duit lagi. Ada juga yang komentar, zaman lagi susah kok mikir persepuluhan. Bahkan ada yang lebih sarkas, memangnya Tuhan miskin ya, kok kita harus bayar perpuluhan? Dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya. Agar memiliki pemahaman yang jelas tentang persepuluhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan, tentang mengapa kita harus membawa seluruh persembahan ke dalam rumah Tuhan. Sebelumnya kita harus mengerti dahulu apa itu persepuluhan. Persepuluhan adalah bentuk ketaatan kepada firman Tuhan,
untuk memberikan 10% penghasilan kepada Tuhan. Pada zaman dahulu, persepuluhan atau perpuluhan ini diberikan dalam bentuk hasil pertanian atau produk tertentu. Seiring waktu, cara itu dianggap kuno dan tidak praktis. Oleh karena itu sudah digantikan dengan uang kertas atau digital. Lalu apakah Tuhan itu miskin, sehingga kita masih harus menyumbang kepadanya? Jangan salah, Tuhan itu pemilik segala hewan, yang empunya bumi serta segala isinya. Tuhan juga yang memiliki perak dan emas. Jadi sangat naif kalau kita menilai Tuhan itu miskin, sehingga kita harus menyumbang kepadanya. Tentunya kita sebagai umat Tuhan, tidak mau disebut penipu. Tetapi jika kita tidak membawa persepuluhan kepada Tuhan ternyata kita adalah penipu. Mengapa bisa seperti itu? Seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ternyata yang Tuhan inginkan dari kita adalah ketaatan dalam melakukan firman-Nya. Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya persepuluhan, melainkan ketaatan kita. Banyak contoh pengusaha terkemuka dunia taat memberikan persepuluhan, di antaranya William Colgate penemu pasta gigi, Henry John Haynes pemilik pabrik di 6 benua, Henry P. Crowell pendiri dan pemilik Quaker Oats, dan masih banyak lagi. Sahabat Suara Kasih, firman Tuhan digenapi bagi siapa yang taat melakukan firman-Nya. Tuhan juga akan membukakan tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepada umat yang taat sampai berkelimpahan. Marilah kita renungkan, bahkan dalam Perjanjian Baru, Tuhan mengajarkan tidak hanya 1/10, tetapi kita harus mempersembahkan tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami,
bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.